Selama bertahun-tahun, Iran membangun fasilitas nuklir rahasia di dalam gunung, tersembunyi dari pandangan. Tersembunyi tapi tidak serahasia yang diinginkan Iran. Sekarang, Gunung Pik-X nuklir Iran telah terbongkar, menjadikannya target nomor 1 di dunia bagi ARS dan pemerintahan Trump. Namun rezim itu yakin gunung ini tak bisa dihancurkan. Fasilitas itu terkubur sangat dalam di gunung, sehingga ISA tidak mungkin menyerangnya. Amerika merespons, nih, pegang dulu bom penembus bunker seberat 30.000 pon milikku. Semuanya bermula dari ancaman. Saat Iran terus menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz, dan ketika serangan-serangan ini mulai meluas ke Laut Merah melalui Houthi, dan mungkin bahkan Laut Kaspia, Presiden AS Donald Trump menyatakan Amerika sedang mengincar salah satu target terbesar di daratan utama Iran. Gunung Pik-X diincar Amerika karena terdapat fasilitas nuklir tersembunyi di bawahnya. Peringatan Trump sangat jelas. Akhiri blokade Hormuz atau ISS akan membawa bom ke pertarungan kapak beliung. Kami akan menyerang daerah itu mungkin dalam waktu dekat dan mereka tak bisa berbuat apa-apa, Trump mengatakan pada 21 Juli saat dia duduk bersama Presiden Lebanon Joseph Aoun di Gedung Putih. Aoun berada di sana untuk mencari stabilitas bagi negaranya setelah berbulan-bulan pertempuran antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran di wilayahnya. Dia justru langsung melihat Trump menegaskan pada dunia bahwa stabilitas akan dicapai lewat kekuatan senjata. Kami mengikuti materinya. Disitulah aksinya, ujar Trump sebelum kembali mengancam bahwa IS akan menghantam Gunung Pik-X dengan keras. Banyak pertanyaan bermunculan. Bisakah IS menyerang lokasi yang tampaknya tak bisa dihancurkan ini? Apakah mereka akan melakukannya? Kenapa? Namun yang terpenting dan menjadi pertanyaan awal kita, apa itu Gunung Pik-X? Sekilas, itu terlihat seperti gunung atau bukit lain di daratan utama Iran. Tentu saja bukan hal biasa, tapi lebih seperti tengara, bukan situs militer yang mengancam. Begitulah keadaannya selama puluhan tahun sebelum rezim Iran mulai membangun. Saat ini, Gunung Pik-X bukan hanya sebuah gunung. Ini adalah lokasi nuklir yang luas yang diyakini sebagai salah satu fasilitas paling aman di seluruh Timur Tengah. Iran selama bertahun-tahun membangun kompleks terowongan besar puluhan meter di bawah tanah yang menurut CBS News merupakan perpanjangan fasilitas nuklir Natanz yang diserang Amerika Serikat pada musim panas 2025 dan Operasi Epic Fury. Namun, Gunung Pik-X tampaknya akan menjadi lebih dari sekedar perpanjangan biasa. Ini bukan seperti menambah garasi ke rumah 5 kamar tidur. Iran telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk mengembangkan fasilitas ini menjadi fasilitas yang berpotensi menyaingi Natanz atau fasilitas nuklir lain di Iran, baik ukuran maupun cakupannya. Pekerjaan di lokasi ini dimulai pada 2020. Setelah kebakaran di fasilitas nuklir Natanz, menyadarkan rezim Iran tentang pentingnya memiliki beberapa fasilitas. Masing-masing berfungsi sebagai pengaman bagi yang lainnya. Majalah Time melaporkan bahwa kebakaran yang memicu pembangunan fasilitas di Gunung Pik-X ini sebenarnya adalah tindakan sabotase, memberikan dorongan lebih besar untuk membangun fasilitas baru. Jika Natanz bisa diserang sekali, tentu bisa diserang lagi. Amerika Serikat dan Israel kemudian membuktikan Iran benar pada tahun 2025 dan 2026 dengan bom penghancur bunker. Awalnya terowongan yang digali ke dalam Gunung Pik-X dimaksudkan sebagai pengganti fasilitas perakitan sentrifus Natanz di atas tanah yang telah menjadi korban kebakaran dan diduga sabotase. Sekali lagi, langkah cerdas dari Iran. Jika sesuatu yang tadinya mudah diakses dipindahkan ke bawah tanah, para penyabotase akan jauh lebih sulit mencapainya. Situs baru ini berjarak hanya 2 km dari Natanz. Soal seberapa dalam situs itu, itulah salah satu pertanyaan besar lainnya. James Acton, salah satu direktur program kebijakan nuklir di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan fasilitas ini letaknya sangat dalam. Kita tidak tahu persis seberapa dalam, namun kemungkinan setidaknya sedalam 100 meter. Dia juga memberi peringatan serius kepada IS. Tidak ada cara menghancurkan fasilitas ini. Iran berupaya memperkuat pendapat itu dengan membangun pertahanan di sekitar Gunung Pik-X. Selain fasilitasnya yang setidaknya 100 meter di bawah tanah, gunung itu juga dilindungi oleh beberapa baterai pertahanan anti pesawat. Baterai-baterai itu mungkin masih di sana. Berbeda dengan lokasi nuklir Iran lain, Gunung Pik-X belum pernah diserang udara Amerika Serikat. Menunjukkan pertahanan udara di lokasi itu masih ada. Pertahanan itu bisa mengancam pesawat pengebom Amerika yang menuju lokasi nuklir Iran. Gunung Pik-X juga jauh dari kata kecil. Foto satelit memperlihatkan beberapa pintu masuk fasilitas itu, menunjukkan fasilitas ini membentang seluas 2,7 km persegi. Namun Amerika Serikat harus menghadapi ukuran tersebut. Menurut Fortune, Iran berniat menggunakannya untuk lebih dari sekedar menyimpan sentrifus. Karena skala proyeknya,
Gunung Peak X kemungkinan menjadi lokasi Iran memperkaya uranium. Secara teori, ini juga bisa menjadi lokasi Iran memproduksi senjata nuklir. Satu catatan penting dari semua ini sangat sederhana. Tidak ada bukti bahwa Iran telah mulai memperkaya uranium atau melakukan aktivitas nuklir lainnya di Gunung Peak X sampai saat ini. Trump juga menyatakan hal serupa sebelumnya pada bulan Juli, mengklaim AS Serikat memantau lokasi itu namun tidak menemukan bukti aktivitas nuklir. Institut Ilmu Pengetahuan dan Keamanan Internasional atau ISIS juga setuju karena foto satelit mereka menunjukkan lokasi yang masih dalam tahap pembangunan, bukan lokasi yang dipakai untuk operasional apapun. Namun, itu mungkin tujuan Iran. Esmail Bagai, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, juga mengklaim tidak ada aktivitas nuklir di lokasi itu. ISIS sendiri bermain aman dengan menggunakan kata tidak jelas. Masih belum jelas kapan Gunung Peak X bisa beroperasi. Belum jelas apakah Iran tetap berencana membangun fasilitas perakitan besar. Mengingat hancurnya program sentrifus Iran, termasuk kemampuan Iran memproduksi komponen sentrifus untuk pabrik perakitan, kelompok tersebut mengatakan dalam penilaiannya. Kesimpulannya, sepertinya tidak ada aktivitas di Gunung Peak X saat ini. Namun ini markas bawah tanah. Segala yang di bawah gunung tersembunyi dari pandangan. Dan tak ada yang tahu, Iran mungkin sudah mulai membuat terowongan dari gunung itu ke Natanz. Bisa jadi ada pemindahan material nuklir sekarang, tapi tidak diketahui karena foto satelit hanya merekam aktivitas di permukaan tanah. Itu mungkin hanya dugaan dari pihak kami, tapi itu juga sebuah kemungkinan. Sekarang kita sudah cukup paham tentang Gunung Peak X, tapi masih ada pertanyaan yang tersisa. Apakah AS bisa menyerang lokasi itu? Dan bahkan jika bisa, apakah ASE akan melakukannya? Kita akan membahas jawaban pertanyaan itu dan mengeksplorasi apa yang sebenarnya terjadi. Ini pengingat singkat bahwa Anda menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami sajikan selanjutnya. Jadi, pertanyaan besarnya, apakah Amerika Serikat bisa menghantam Gunung Peak X cukup keras untuk menyebabkan kerusakan yang diperlukan agar situs itu tidak berfungsi? Menteri Perang Amerika Pete Hegseth tampaknya berpikir begitu. Ketika ditanya pertanyaan ini, Hegseth menjawab, banyak kemampuan kami bersifat rahasia, sebelum menambahkan, namun jika ada yang bisa menjangkau apapun di bumi ini, itu adalah militer Amerika Serikat yang terkuat di dunia. Kata tidak jelas adalah istilah paling sopan untuk menggambarkan pernyataan itu. Sebab Hegseth nyaris tak menawarkan strategi nyata menyerang Gunung Peak X. Ada alasan kuat Menteri Perang bersikap tertutup. Gunung ini benar-benar sulit ditembus. Ingat klaim Acton bahwa bunker sedalam itu mustahil dihantam. Acton menambahkan bahwa AS bisa menyerang pintu masuk dan keluar Gunung Peak X, yang memberi petunjuk tentang pendekatan yang bisa diambil. Namun masih ada faktor lain yang membuat situs nuklir ini sulit dihancurkan. DW menyebut Gunung Peak X sebagai fasilitas terdalam yang pernah dibangun Iran, terkubur 100 meter atau lebih di bawah tanah. Hal itu akan membuatnya jauh lebih sulit dirusak lewat serangan udara seperti yang pernah dilakukan Amerika Serikat di Natanz dan situs nuklir lain. Amerika Serikat dan Hegseth akan membantah hal ini dengan menyatakan bahwa Amerika punya bom penghancur bunker. Namun, apakah bahkan bom terbesar dan terkuat sekalipun dapat menghancurkan fasilitas yang terkubur sedalam fasilitas yang terletak di Gunung Peak X masih harus dibuktikan. Secara teori, itu bisa saja terjadi. Namun agar ISS bisa meraih keberhasilan sama sekali, Amerika Serikat perlu memakai bom penghancur bunker terbesarnya, yaitu GBU-57, Massive Ordnance Penetrator, atau MOP. Dirancang khusus untuk target seperti Gunung Peak X, bom raksasa ini memiliki berat 13.600 kg dan mampu menembus target yang diperkuat dan terkubur jauh di bawah tanah. Hulu ledak yang terpasang pada MOP memiliki berat antara 2082 hingga 2600 kg menurut Army Recognition. Jadi, AS tidak akan menjatuhkan 13.600 kg daya ledak murni, sekitar 1/6 dari MOP yang menyebabkan kerusakan. Tapi, hingga 2.600 kg yang meledak di dalam fasilitas tertutup sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan kerusakan struktural yang parah. Namun yang paling penting di sini adalah daya tembusnya. Dan di sana Amerika Serikat menghadapi tantangan. MOP dapat menembus hingga 60 meter melalui batu atau beton bertulang. Itu masih kurang 40 meter dari target Gunung Peak X. Kalau begitu, apa yang bisa AS Serikat lakukan agar bisa menghancurkan fasilitas itu? Jawabannya adalah melakukan serangan berulang dengan mengandalkan akurasi MOP dengan margin kesalahannya hanya beberapa meter untuk menyelesaikan sisanya. Ini akan menjadi strategi yang paling sederhana. Hantam Gunung Peak X sekali untuk menembus 60 meter ke dalam. Kemudian hantam titik yang sama lagi untuk menembus ke dalam fasilitas itu. AS harus melumpuhkan pertahanan udara di sekitar fasilitas agar pendekatan ini bisa dilakukan.
dan mungkin terjadi hal yang tidak sesuai rencana. Gagal mengenai target untuk kedua kalinya akan memaksa AS Serikat melakukan serangan berulang hingga mereka yakin telah menghantam fasilitas bawah tanah Iran. Itu berisiko dan mahal. Setiap MOP bernilai jutaan dolar, sementara Iran hanya perlu 1 unit pertahanan udara untuk mengenai sasaran secara langsung dan membuat serangan itu jadi bencana bagi Amerika Serikat. Sulit juga menentukan seberapa besar kerusakan yang terjadi jika ada. Situs Pickaxe Mountain berada di bawah tanah, sehingga sulit menilai kerusakan lewat foto satelit. Tapi mungkin ada pilihan lain. Acton sudah membahasnya tadi. Serang semua pintu keluar dan masuk. ISIS mencatat Gunung Pickaxe tampaknya punya 2 pasang pintu masuk di atas tanah yang jadi target jelas Amerika Serikat serta bom penghancur bunker mereka. Kelompok ini juga menyatakan serangan sebelumnya dapat menjadi acuan pendekatan Amerika ke Gunung Pickaxe. Dalam beberapa kasus, ISIS telah menyerang lubang ventilasi. Titik lemah ini memungkinkan senjata seperti MOP menembus lebih dalam dibanding jika menghantam tanah langsung. ISIS juga menunjukkan jalur suplai listrik di atas tanah yang dibutuhkan untuk menjaga fasilitas tetap beroperasi. Jadi sebuah pendekatan mulai terbentuk. Bom penghancur bunker kecil mampu meruntuhkan jalur masuk dan keluar Gunung Pickaxe, sementara serangan udara menghancurkan pasokan listrik yang terlihat. Lubang ventilasi justru lebih menantang. Tidak ada seorang pun selain Iran yang memiliki skema untuk lokasi Gunung Pickaxe. Amerika punya skema untuk lokasi-lokasi sebelumnya yang dibangun program senjata nuklir armat seperti disebut ISIS. Asumsi tentang konstruksi bisa saja dibuat, dan meski MOP tak mengenai ventilasi, kerusakan yang terjadi di atas permukaan tanah bisa saja cukup untuk menutup fasilitas tersebut, memberi Amerika waktu mencoba berulang kali menyelesaikan tugas itu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Lupakan itu. Kalau ada MOP, di situ ada jalan. Dengan pendekatan teoretis yang ada, kita kembali ke pertanyaan besar yang sudah diajukan. Apakah ISIS akan menyerang Gunung Pickaxe? Trump mengklaim gunung itu jadi incaran Amerika, meski dia juga mengisyaratkan bahwa ISIS akan menyerang jika situasi di Selat Hormuz memburuk. Jadi sekali lagi, kita kembali pada alat tawar utama yang dimiliki Iran dalam pertarungannya melawan Amerika. Memblokade Hormuz terbukti sangat efektif bagi Iran. Jalur air ini termasuk jalur pelayaran tersibuk di dunia dengan sekitar 20% minyak dan gas alam cair yang dijual di seluruh dunia melewati selat ini. Pemblokiran selat ini membuat Iran menekan puluhan negara lewat kenaikan harga minyak, sehingga Amerika Serikat tertekan menghentikan serangannya karena desakan negara-negara terdampak. Pada laporan 24 Juli, Institut Angkatan Laut Amerika Serikat menyebut lalu lintas di selat tetap rendah setelah 13 hari berturut-turut serangan baru Amerika Serikat ke Iran. Hanya ada 78 kapal yang melintas antara 13 hingga 19 Juli dibandingkan dengan 174 kapal pada minggu sebelumnya. Trump mengancam situasi di Hormuz harus memburuk dulu sebelum Gunung Pickaxe diserang. Keadaannya baru saja memburuk pada tanggal 26 Juli. Beredar kabar kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz akibat menabrak ranjau laut yang dipasang Iran untuk mencegah transit tanpa izin. Pihak berwenang Iran menyatakan kapal tanker itu menyimpang dari jalur yang ditetapkan dan menanggung akibatnya. Jalur-jalur ini dilalui kapal tanker yang sudah mendapat izin transit dari Iran. Kapal tanker minyak yang terbakar dan hancur menunjukkan Iran siap menghancurkan kapal dagang yang tak patuh aturan mereka. Saat penghancuran kapal tanker ini terjadi, proksi Iran di Laut Merah juga mulai menyerang kapal dagang. Kini, Laut Kaspia mungkin juga akan terlibat. Juga pada tanggal 26 Juli, Al Jazeera melaporkan bahwa Ukraina telah menyerang sebuah kapal dagang Iran di Laut Kaspia. Rezim Iran segera memanggil diplomat Ukraina atas tindakan tersebut, menyebutnya tindakan bermusuhan dan kriminal. Ukraina menyatakan berhak menyerang kapal dagang Iran karena banyak yang membawa senjata dan pasokan untuk Rusia dalam invasi ke Ukraina. Sebuah situasi genting terjadi dan cuma butuh sedikit pemicu. Pertikaian antara Iran dan Ukraina mungkin segera meledak. Sudah jelas Iran tak akan mengindahkan peringatan Trump untuk menjauh dari Hormuz. Semua elemen siap untuk serangan ARS ke Gunung Pickaxe sekarang. Setelah semua yang terjadi dalam beberapa hari sejak Trump menyampaikan peringatannya, AS mungkin sedang merencanakan serangan itu saat ini. Namun kita tak bisa mengabaikan bahwa banyak orang masih percaya Gunung Pickaxe belum beroperasi. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang manfaat serangan tersebut bagi AS saat mereka berupaya meredam apa yang mereka yakini sebagai kemampuan nuklir Iran yang kian berkembang. Meski Selat Hormuz sering dibicarakan, program nuklir Iran tetap jadi sumber perselisihan utama bagi Amerika.
Program itu belum menghasilkan senjata nuklir. Belum pasti apakah Iran ingin mengembangkan senjata nuklir atau sekedar memperkaya uranium untuk mengancam dengan kemungkinan itu tanpa benar-benar mewujudkannya. Mengingat sejarah panjang Iran dalam proyek nuklir rahasia, AS tidak pernah benar-benar yakin pada pernyataan rezim negara itu. Mungkin Gunung Peak X sudah beroperasi, mungkin senjata nuklir tengah dibuat. Dua kemungkinan itu langsung membuat gunung tersebut menjadi target berharga bagi IRS-REC. Selain itu, meski Gunung Peak X belum beroperasi, jelas Iran berniat mengoperasikannya. Mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk pembangunan jika memang tidak berniat begitu. Bagi Amerika Serikat, serangan preemptif untuk menghancurkan fasilitas itu sebelum beroperasi bisa sama berharganya dengan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang Amerika Serikat tahu pasti aktif. Amerika Serikat bisa berargumen bahwa mereka telah menimbulkan kerusakan yang dianggap perlu pada situs nuklir Iran lainnya. Natanz, seperti telah disebutkan, diserang pada 2025. Dan lagi di bulan Maret, Isfahan, kompleks riset nuklir terbesar Iran, diserang rudal jelajah dari kapal selam saat operasi Midnight Hammer. Meski masih banyak aktivitas di sana, Amerika Serikat mempertimbangkan serangan lagi, lapor Wall Street Journal. Talagan 2 juga sedang dibangun kembali secara diam-diam setelah serangan pada Oktober 2024 dan Maret 2026. Fordo mungkin bukan faktor. Lokasi itu diserang Amerika dengan strategi serangan lewat lubang ventilasi yang kami sarankan bisa diterapkan di Gunung Peak X. Masih ada target di atas permukaan di lokasi itu, sehingga lokasi itu masih layak diserang lagi. Jadi, Amerika masih punya pilihan. Tapi pada akhirnya, Gunung Peak X telah menjadi target nomor 1. Kalau tidak demikian, Trump, Hegseth, dan pemerintahannya tak akan menyebutnya langsung. Bagi ES, ini mungkin bukan tentang fasilitas itu beroperasi atau tidak. Gunung Peak X mungkin lebih tentang pesan yang akan disampaikan. Ini fasilitas nuklir terdalam Iran. Jika ISS bisa menghantam fasilitas itu dengan MOP-nya, Iran menyadari bahwa menggali sangat dalam di bawah tanah hingga di luar jangkauan MOP tetap bukan solusi. Itu dapat menekan Iran agar mengakhiri blokade Hormuz. Tampaknya itulah rencana Amerika. Hanya waktu yang bisa membuktikan keseriusan AS Serikat soal ancamannya terhadap Gunung Peak X. Satu-satunya hal yang pasti adalah satu hal yang telah coba disembunyikan Iran selama bertahun-tahun, kini justru menjadi target prioritas militer Amerika Serikat. Mungkin bukan hanya MOP yang dibawa ES ke Gunung Peak X. Bom penembus bunker yang lebih kecil dengan berat 907 kg sudah pernah digunakan terhadap kota-kota rudal Iran yang telah meruntuhkan terowongan dan menghancurkan pintu masuk. Apakah bom kecil bisa dipakai di Gunung Peak X? Tentukan sendiri apakah bom-bom itu dapat membantu IRS-REC lewat video kami. Kami membahas penggunaan bom-bom itu sebelumnya di Iran. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan acara militer dan aktifkan notifikasi untuk mengikuti liputan terbaru di kawasan Teluk. Dan terima kasih seperti biasa telah menonton.